Baik, bertemu lagi dengan saya Gede Adityana. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah aksiologi yang sudah saya dapatkan pada semester 3 ini. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Gede Adityana dari program studi Filsafat Hindu jurusan Brahma Widya, Sekolah Negeri Empu-Kuturan Singaraja, dengan NIM 2113081013. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal penting yang sudah saya dapatkan dalam mempelajari mata kuliah aksiologi. Yang pertama yaitu pengertian daripada aksiologi tersebut. Kemudian yang kedua, contoh kegiatan masyarakat yang menerapkan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu sloka suci yang berkaitan dengan aksiologi. Simak videonya. Nah, yang pertama yaitu pengertian atau deskripsi daripada kata aksiologi. Aksiologi yaitu terdiri dari 2 kata yang dimana yang pertama adalah aksios, yang kedua adalah logos. Kata aksios berasal dari bahasa Yunani yang artinya nilai-nilai atau norma-norma. Kemudian logos yaitu merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori-teori atau pengetahuan. Jadi secara keseluruhan kata daripada aksiologi itu memiliki arti yaitu teori-teori atau pengetahuan yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma. Di mana nilai-nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk menerapkan atau melakukan berbagai pengetahuan dalam mempertimbangkannya. Kemudian aksiologi ini merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya secara sederhana dalam hakikatnya dan manfaat daripada ilmu pengetahuan itu. Nah, adapun yang kedua yaitu contoh kegiatan masyarakat yang menerapkan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang saya pakai adalah tradisi yang dilaksanakan pada saat pengerupukan atau tilam kesangi, yaitu tradisi pengarakan ogoh-ogoh. Adapun nilai-nilai yang saya kaji tentang tradisi pengarakan ogoh-ogoh ini yaitu ada 2. Yang pertama adalah nilai etika. Nilai etika dalam pengarakan ogoh-ogoh ini merupakan suatu simbol pemusnahan hal-hal yang buruk yang ada pada diri manusia. Hal itu dikarenakan setelah proses pengarakan ogoh-ogoh, kemudian ogoh-ogoh itu akan dibakar. Jadi secara tidak langsung kita akan memusnahkan segala hal-hal buruk yang ada pada diri manusia. Jadi setelah proses pengarakan itu maka ogoh-ogoh itu akan dibakar. Jadi kita secara simbolisasi membakar apa yang ada atau hal-hal buruk yang ada pada diri manusia. Kemudian nilai estetika. Nilai estetika yang terkandung daripada pengarakan ogoh-ogoh itu yaitu penampilan suatu penciptaan ogoh-ogoh terletak pada bentuk yang ekspresif dan juga ogoh-ogoh berperan sebagai simbol. Sehingga secara tidak langsung karakter ogoh-ogoh itu tercipta dan dari kreativitas manusia yang memvisualisasikan bentuk sesuai dengan imajinasi dan ekspresi. Bahwasannya dalam nilai estetika yang terkandung pada karakter atau penampilan ogoh-ogoh itu yaitu keindahan-keindahannya, di mana pada saat pembuatan ogoh-ogoh itu tidak terlepas daripada yang namanya tokoh-tokoh jahat yang ada pada diri manusia seperti Buddha Kala dan lain sebagainya. Hal itulah yang menjadi imajinasi manusia dalam
khususnya masyarakat Bali dalam menciptakan suatu karakter ogoh-ogoh yang bisa memvisualisasikan nilai-nilai atau hal-hal yang buruk yang terkandung dalam diri manusia. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir dalam penjelasan video kali ini yaitu saya akan memaparkan tentang sloka suci Hindu yang berkaitan dengan penerapan aksiologi. Di mana di sini saya memakai sloka Sarasamucaya sloka 2, yaitu dalam sloka ini disebutkan mengenai tentang perbuatan wiweka, atau kita wiweka yang saya maksud adalah kita dapat memilah atau memilih mana hal-hal yang baik atau nilai-nilai yang baik. Jadi disebutkan pada sloka itu manusah sarwa butesu wartate wai sube asube samwa wistam sube swa warakayat ri swahening sarwa bute iking jan mawang juga wenang gumawaya kening ikang sube asube karma kuning panentasakene membunyikan sube karma juga ikang asube karma palani dadi uang. Jadi terjemahannya di situ adalah di antara segala makhluk hidup hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Jadi perbuatan buruk itu leburlah ke dalam perbuatan baik. Segala perbuatan buruk itu akan menjadi hal-hal yang positif. Demikianlah guna palanya menjadi manusia. Sloka ini saya ambil karena menurut saya sloka inilah yang mampu mendukung argumentasi saya dalam menjelaskan nilai atau penerapan aksiologi. Karena berbicara tentang aksiologi yaitu berbicara tentang teori-teori dalam suatu nilai. Jadi nilai-nilai yang dimaksud itu adalah nilai yang buruk dan yang baik. Sloka inilah yang menjadi pendukung daripada argumentasi saya, karena sloka ini jelas mengatakan tadi yaitu memunculkan tentang wiweka atau logika kita dalam memilih hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Baik, hanya demikian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan kembali materi-materi yang sudah saya dapatkan dalam mata kuliah aksiologi. Saya rasa masih sangat banyak kekurangan daripada apa yang saya jelaskan tadi. Mungkin kata untuk menutupi hal itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dalam sloka atau kekawin Hindu dijelaskan tanhane wong swasti lulus, yang artinya tidak ada manusia yang sempurna. Baik, untuk menutup video kali ini saya aturkan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.